Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Tadinya gue pikir kalau seri Reno pada Oppo itu cuma ada 3 varian cuy. Basic, Pro, sama Pro plus satu lagi. Tapi tiba-tiba sekarang muncul dengan seri baru, dengan kode name baru juga pastinya, yaitu kode name-nya adalah F, yang artinya fantastik. Yap, kenalin dulu Oppo Reno 11 F 5G. Fantastic Reno, watch me do my thing. I feel fantastic, watch me do my thing. Fantastic Reno. Ya bisa dibilang smartphone yang satu ini tuh punya peningkatan yang begitu banyak dari segi fitur dan juga spesifikasinya. Bahkan katanya smartphone ini tuh punya hasil kamera potret yang bener-bener bagus. Ya nantinya kita bakalan bahas hal yang satu ini, tapi sebelumnya kita bahas dari segi desainnya dulu. Karena ini bener-bener fantastik cuy buat masalah desainnya. Jadi mana kalau kita lihat tampilan dari desain HP ini tuh bukan kelihatan kayak seri Reno pada umumnya. Apalagi untuk bump kameranya nih yang kelihatan tegas dan juga konfigurasi triple kameranya yang gak main-main. Secara desain juga ini main aman banget, apalagi gue yakin banget nih mostly semua orang tuh pasti suka sama tampilan desain dari smartphone yang satu ini karena kelihatan gak lebay, tampilannya juga lebih kerasa premium gitu loh ya, apalagi terinspirasi dari alam gitu. Nah, varian warna yang hadir juga lebih variatif dan setiap warnanya punya desain yang berbeda-beda. Contohnya di sini ungu coral yang kelihatan kayak ada partikel-partikel magnetik gitu. Lalu di sini ada biru laut yang kelihatan kayak pantulan cahaya di dalam air. Dan juga warna yang terakhir adalah warna yang favorit, yaitu palgrem nih, warna kita nih lebih tepatnya yang kita pegang ya. Nah, tampilannya ini tuh kerasa low profile, tapi tetap untuk kesan elegannya tuh bener-bener melekat gitu loh ya. Materialnya HP juga kerasa solid, apalagi kalau misalnya kita ngomongin bobot yang tergolong ringan cuy, karena cuma di angka 177 gram aja. Nah, terus juga untuk ketebalan cuma di angka 7,54 mm aja. Jadi kalau misalkan kita lihat ini bener-bener tipis ya smartphone yang satu ini. Dan pastinya ada satu yang dikorbankan, yaitu lubang jack 3,5 mm karena absen dari HP ini cuy. Oppo Reno 11 F 5G juga dilengkapi dengan IP65 nih, yang katanya udah diuji buat dipakai jangka panjang, bahkan ngelewatin beberapa tes kayak misalkan 100.000 kali mencet tombol volume up and down, lalu juga 200.000 kali buat mencet tombol power, dan satu lagi 20.000 kali buat copot pasang lubang charging cuy. Ya jadi kalau misalnya dihitung-hitung sih bisa bertahun-tahun nih HP kalau misalnya kita ngomongin durability gitu. Beralih ke bagian depan alias layar dari smartphone yang satu ini, secara spek sih layarnya HP nggak usah diragukan lagi cuy. Seri F memang bener-bener sefantastik itu gitu. Secara ukuran di angka 6,7 inch, berpanel yang pastinya udah pakai panel AMOLED, refresh rate-nya juga udah 120/10 lagi. Buat spesifikasi layar kayak gini, kalau dipakai harian sih udah enak banget pastinya. Kayak misalkan nonton film, kualitas panelnya yang dikasih tuh bener-bener gak ada obat. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin resolusi, yang bener-bener udah kelihatan tajam dengan sentuhan DCI-3 100% pula. Jadi untuk warnanya di sini bener-bener akurat dan juga pekat pastinya. Layarnya juga udah support SDR10+, jadi buat nonton film yang support SDR di sini udah ready banget. Ditambah speakernya yang bisa di-push sampai 300%. Ya nonton film bakalan tambah betah, gue yakin. Walaupun memang kalau kita setting ke 100% agak sedikit pecah, tapi itu tidak masalah gitu loh ya, bassnya karena masih kerasa dapat gitu. Intinya untuk masalah layar, smartphone yang satu ini bisa banget bersaing dengan smartphone lain di kelas harga yang sama. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal kamera, sepertinya bagian ini salah satu yang diunggulin dari HP ini cuy. Nah, secara resolusi untuk kamera utamanya 64 megapiksel, terus juga kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa makro, serta 32 megapiksel untuk kamera selfie. Kita mulai dari kamera utama terlebih dahulu, yang dimana kalau kita lihat hasil kameranya punya tuningan warna yang bener-bener colorful. Terus juga untuk masalah image quality, terutama untuk ketajaman, di sini bener-bener punya komposisi yang tajam. Ya balik lagi karena resolusinya udah tinggi, yaitu 64 megapiksel, jadi bisa dimaksimalkan bener-bener gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin SDR nih, ya dimana kalau kita lihat SDR dari smartphone yang satu ini bener-bener punya processing yang maksimal. Bagian awan dan langit di sini bisa dipisahkan dengan cukup baik. Detail awannya juga masih kerasa jelas gitu. Apalagi di sini minim yang namanya overexposure. Jadi menurut gue komposisi langit bener-bener oke banget. Buat lensa ultrawide-nya juga demikian, punya hasil yang menurut gue itu cukup lumayan oke. Perpindahan warna dari antara kamera ultrawide dan juga kamera utama di sini nggak terlalu jomplang. Walaupun memang secara detail di sini agak sedikit menurun aja di lensa ultrawide. Ya hal ini wajar karena resolusi cuma 8 megapiksel. Beda
dengan kamera utama yang 64 megapiksel, jadi hasilnya ada sedikit penurunan, terutama dari segi detail. Tapi di sini ada bagian yang paling gue nggak bisa expect, yaitu di bagian portrait mode-nya cuy. Yang dimana kalau kita lihat di sini punya kemampuan yang bener-bener expert gitu buat di kelas harganya. Ya gimana nggak? Kalian bisa lihat aja nih beberapa hasil foto yang gue ambil pakai mode portraitnya nih. Yang dimana kalau kita lihat dari segi skin tone di sini objeknya bener-bener rapi cuy. Skin tone-nya bener-bener dijaga dengan cukup baik gitu dipertahankan dengan sangat amat maksimal kita lihat ya. Dari segi skin tone kalau kita lihat objeknya di sini bener-bener dipertahankan dengan cukup baik. Bahkan di sini untuk objek dan juga background bisa dipisahkan dengan sangat rapi dan baik juga. Ya di sini minim banget yang namanya distorsi. Jadi untuk aslinya bener-bener serapi ini. Buat bokehnya sangat amat halus kalau kita lihat ya. Nah kita juga ambil di kondisi gelap ya, walaupun memang kalau misalkan kita ambil dalam mode portrait dalam kondisi gelap hasilnya agak sedikit menurun ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini hasilnya sangatlah amat wajar ya kalau misalnya kita foto dalam kondisi gelap hasilnya bakalan ada penurunan gitu. Nah ngomongin gelap-gelapan kita bakalan bahas hasil foto malamnya juga ya. Dari hasil malam kalau kita lihat HP ini tuh punya kualitas yang menurut gua udah cukup gitu loh ya buat di harganya. Kalau kita lihat hasil warnanya masih bisa dipertahankan dengan cukup baik. Warnanya itu kelihatan colorful juga. Detailnya juga demikian masih bisa dipertahankan dengan cukup baik. Walaupun agak sedikit downgrade untuk masalah image quality-nya. Tapi menurut gua nggak apa-apa lah ya. Baik lagi tergantung orang yang moto dan juga pencahayaannya yang maksimal. Terus juga buat hasil kamera selfie-nya bisa kalian lihat juga. Buat kamera selfie 32 megapiksel sih nggak usah diragukan lagi ya. Buat para ciwi-ciwi sih pasti seru gitu loh. Cuman kalau buat cowok yang suka selfie ya agak gimana gitu. Bisa lihat aja hasil begini. Sementara ini dia buat hasil kamera belakang dari Oppo Reno 11 F5G ya, di resolusi Full HD 30 fps ya. Dan sebenarnya di sini bisa sampai 60 fps bahkan sampai 4K 30 fps ya. Tapi ini kita record di 1080p 30 fps terlebih dahulu. Hasilnya bisa kalian nilai sendiri aja nih. Sebagus apa, dan di sini hasilnya kalau kita lihat mantap ya. Buat awannya juga masih bisa diekspos dengan cukup baik gitu loh ya. Yap, stabil juga yang pastinya. Begitu juga di kamera depan ya. Di sini bisa sampai 4K 30 fps hasilnya kalau kita lihat, dan di Full HD 30 fps juga, nggak bisa sampai Full HD 60 fps. Dan hasilnya yap seperti ini. Kalau kita lihat stabil atau enggaknya mungkin bisa kalian nilai aja hasilnya ya. Tapi kalau misalkan tadi di 4K nggak cropping, cuman di Full HD di sini agak sedikit cropping biar hasilnya stabil gitu mungkin. Ya bisa kalian bantu tulis di kolom komentar aja. Jadi buat kamera menurut gua nih HP tuh berasa cakep banget cuy. Sama kayak kalau misalnya kita ngomongin performance dari smartphone yang satu ini. Bisa dibilang smartphone yang satu ini punya performance yang pede juga. Kali ini di seri F tuh menggunakan SoC 7050 alias Dimensity 7050 5G ya. Sebelum kita masuk ke benchmark, gue pengen ngasih tau dulu SoC itu punya stability yang menurut gue itu cukup lumayan oke cuy. Ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin stability itu ada dua faktor. Yang pertama dari segi SoC yang bener-bener emang stabil, atau enggak dari segi sistem operasinya alias OS-nya. Ya kita tahu sendiri Oppo Reno 11 F5G ini udah menggunakan ColorOS 14. Nanti kita bakalan bahas juga OS yang satu ini. Tapi harusnya OS ini tuh punya stability yang benar-benar maksimal. Jadi langsung aja kita mulai benchmark. Kita tes dalam suhu ruangan 24 derajat Celcius menggunakan AC, terus juga WiFi only, dan brightness kita atur ke 50%. Dari mulai aplikasi Antutu Benchmark. Di sini Antutu Benchmark dapat di angka 600 ribuan nih cuy kalau kita lihat. Terus juga kita jalankan selama 5 kali berturut-turut dan hasilnya juga masih konsisten dapat di angka 600 ribuan. Jadi menurut gua kalau ngomongin stability di sini benar-benar maksimal banget nih HP gitu. Terus juga di Geekbench 6 pun juga demikian, single core dapat di angka 916 poin. Untuk multi core-nya dapat di angka 2338 poin. Untuk wheel ref stress test buat stability-nya dapat di angka 99,4%. Konsumsi baterainya di angka 5%. Lalu untuk temperaturnya di angka 32 sampai 34 derajat Celcius. FPS-nya dapat di angka 9 sampai 18 FPS gitu. Lalu juga untuk CPU throttling di sini kita punya 3 skenario seperti biasa. Skenario awal 30 menit. Di sini untuk diagramnya dapat di angka 90%-an stability-nya. Temperaturnya di angka 36 derajat Celcius. Lalu di 45 menit selanjutnya di sini grafiknya dapat di angka 85%-an, agak sedikit menurun. Untuk temperatur juga meningkat di angka kurang lebih ya 39 derajat Celcius ya teman-teman. Dan yang terakhir di skenario yang ketiga yaitu 60 menit. Ya secara grafik kalau kita lihat di awal-awal itu landai banget ya, masih stabil, tapi di akhir
terakhir ada drop sampai 70%. Ya menurut gue ini tergolong wajar ya teman-teman, dan temperaturnya meningkat di angka 40 derajat Celcius. Nah terus juga langsung kita tes aja buat main game Mobile Legends, yang dimana settingannya gue bakalan coba di Super Ultra. Di sini hasil untuk FPS dapat di angka 55 sampai 60 FPS. Untuk temperaturnya di angka 33 sampai 35an derajat Celcius, dan untuk baterainya di sini berkurang 5% selama main game Mobile Legends kurang lebih 20 menitan. Main game PUBG Mobile lanjut, di sini settingannya adalah semut ekstrim ya teman-teman. Alhasil untuk FPS-nya dapat di angka 48 sampai 53 FPS. Untuk temperaturnya di angka 36 derajat Celcius, dan baterainya itu berkurang sekitaran 7%-an dalam waktu 20 menit. Genshin Impact game yang terakhir, yaitu settingannya kita bakalan coba medium 60 FPS. Alhasil untuk FPS-nya dapat di angka 35 sampai 45an FPS. Terus juga untuk baterai berkurang 9%-an pas waktu main game Genshin Impact selama 20 menit. Dari sini kita bisa menilai kalau misalkan performance nih HP udah sefantastik itu gitu loh ya. Apalagi didukung dengan OS yang benar-benar optimal, yaitu ColorOS 14 yang based on-nya udah Android 14 juga gitu loh ya. OS ini tuh bisa dibilang cukup lumayan ada peningkatan yang bener-bener berarti gitu loh ya. Berarti dalam artian bener-bener signifikan daripada OS sebelumnya, yaitu ColorOS 13. Jadi dari ColorOS 13 ke ColorOS 14 itu bener-bener ada peningkatan yang bener-bener signifikan gitu loh ya. Terutama dari segi fitur juga nih, yang dimana fiturnya makin tambah asik menurut gua. Apalagi kalau misalkan kalian yang suka multitasking, di sini kalau misalkan yang kalian suka multitasking bakalan kebantu banget dengan adanya fitur dock ini. Dock ya lebih tepatnya. Fitur ini tuh menurut gua berguna banget karena kita bisa drag and drag file ke aplikasi yang pengen kita drop gitu loh ya. Fitur ini bisa banget buat kalian ajak multitasking. Terus juga di ColorOS 14 ada namanya fitur Smart Image Mating cuy. Jadi kita bisa memisahkan antara objek dan juga background dengan sangat rapi. Fitur ini ngebantu banget kalau misalkan kalian pengen bikin stiker gitu loh. Jadi ini fitur yang asik. Sama satu lagi fitur yang ngebantu banget, yaitu search di home screen. Jadi kalian gak usah ribet-ribet buat nyari aplikasi. Kalian tinggal search aja melalui home screen kalian. Dan itu bakalan ngemudahin banget buat kalian nyari aplikasi yang lupa icon atau nggak lupa nama. Ya kalau ngecek gak bakalan lupa kan. Sekarang kita beralih ke bagian kapasitas baterai. Ya dimana kapasitas baterai ini HP udah gede banget, yaitu di angka 5000 mAh. Ya menurut gue sih ini bener-bener nggak pelit banget ya buat kapasitas baterai, karena desainnya tipis, terus juga kapasitas baterainya juga masih gede. Nah secara screen on time ini di angka 10 sampai 11 jam ya kalau misalnya penggunaan normal. Ya seperti penggunaan yang dimana kalau misalnya kita pakainya buat seharian nonstop gitu loh ya, nonton film, main game, terus juga buat sosmed tipis-tipis. Jadi kalau untuk kapasitas baterai menurut gue nggak komplain sama sekali. Sama kayak pengisian cepatnya nih, yang dimana udah SuperVOOC 67 watt. Jadi pengisian dari 0 sampai 100% itu makan waktu kurang lebih 48 menit aja gitu. Tapi kalau misalnya kekuatan sinyal, nih HP juga sama-sama kuat gitu weh. Soalnya fitur di smartphone yang satu ini ada yang namanya Link Boost, yang dimana setiap body di smartphone yang satu ini udah dilengkapi dengan antena 360 derajat. Jadi kesimpulannya, seri F pada Reno 11 5G ini bakalan jadi seri yang menurut gue itu favorit banget, karena ngasih opsi yang menurut gue itu menarik. Kalau kita lihat-lihat secara spek di sini udah oke banget. Fiturnya lengkap, desainnya juga mostly gue yakin semua orang tuh pasti bakalan naksir. Yang ngeliat aja sekali udah langsung auto naksir gitu ya. Apalagi di sini desainnya bener-bener sefantastik itu. Dan soal kamera juga punya hasil yang bener-bener mantap. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal harga yang jauh lebih affordable, dan menurut gue Oppo Reno 11 F5G ini bakalan jadi smartphone yang recommended banget buat kalian. Apalagi kalau misalnya kalian beli smartphone yang satu ini bakalan dapat motor Honda PCX 160cc ABS. Ya buat setiap pembelian Oppo Reno 11 5G ini kalian bakalan diundi nantinya. Kalau misalnya kalian dapat, dan itu hoki banget kan, bakal bisa gantiin motor di rumah, yaitu Supra bapak kalian. dan selagi kalian juga bisa ikutan yang namanya Fantastic Challenge Dance nih buat dapetin si Oppo Reno 11 F5G ini secara gratis. Nah buat info selengkapnya langsung aja kepoin Instagram @oppo_indonesia gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget kok tulis di kolom komentar, ataupun pengen nanya secara privat boleh banget DM di Instagram kita di @snamtekno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget klik link yang ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Beli HP dapat motor PCX gitu ya. Lumayan lah. Fantastic Vino.